supaya jangan salah paham nih mahasiswa. Kalau PTNBH nanti UKT naik, enggak. Instruksi Pak Menteri, UKT dijaga stabilitasnya jangan sampai naik. Yang ditanyakan oleh mahasiswa, kalau Untirta nanti resmi jadi PTNBH, apa dampak buat mereka? Kemudian khususnya dari biaya kuliah, tadi UKT sudah dijawab sama Prof ya. Kemudian fasilitas dan kualitas pembelajaran terutama Prof. Udah pasti lah. Kita secara kreatif dan inovatif menyiapkan program-program yang nanti feedbacknya mendatangkan income generating tambahan di luar UKT yang kita tabung menjadi dana abadi. Dana abadi nanti putaran suku bunganya, interestnya itu kita bisa manfaatkan untuk membantu beasiswa. Bayangkan siapa yang nyangka sekarang jurusan pendidikan vokasi sekarang kita punya bengkel. Iya betul. Berstandar internasional, digitalisasi. Yang di Ciwaru ya Prof? Di Ciwaru. Betul. Ya yang menentang, ada saja yang kemudian berargumen ya negatif juga ya. Tapi ada juga yang mendukung. Nah, tantangan terbesar sebetulnya Prof. Ya tentu tantangan terbesar karena ada mispersepsi pemahaman tentang PTNBH. Bukan hanya di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen dan tenaga pendidik. Para karyawan khawatir kinerjanya terpantau secara real sehingga pendapatannya akan sangat berkurang jauh. Sementara ini yang ditangkap oleh mahasiswa itu diprovokasi oleh orang-orang yang nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, Sobat Jawara. Ketemu lagi di podcast Visip Talk edisi khusus All About Untirta. Nah, podcast inspiratif dari kampus Jawara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bersama saya, Kang Roni, yang akan menemani aktivitas Sobat Visip, Sobat Jawara yang akan membahas tentang isu-isu terkini tentang Untirta. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah momen yang bersejarah yang paling penting yang sekarang sedang mungkin banyak dibicarakan oleh Sivitas Akademika Untirta. Tak lain atau tak bukan yaitu proses menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Nah, untuk mengetahui bagaimana dan apa yang akan terjadi jika Untirta menjadi PTNBH, kita akan kupas tuntas bersama orang nomor 1 Untirta. Tak lain dan tak bukan Bapak Rektor kita yang tercinta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman STMT, Pak Rektor. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Prof hari ini? Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum kita mulai bisa disapa dulu Sobat Visip, Sobat Jawaranya Prof. Halo Sobat Visip Talk edisi khusus Sobat Jawara Untirta. Salam Jawara. Jawara. Iya, Prof. Banyak dari Sivitas Akademika Untirta nih yang mungkin masih agak awam tentang status PTNBH. PTNBH itu makhluk semacam apa gitu kan? Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Prof tentang apa itu PTNBH? Ya, beberapa kriteria perguruan tinggi yang ada di Indonesia kan diatur menurut undang-undang ya, mulai dari Undang-Undang 12 tahun 2012, kemudian diperbarui di Undang-Undang nomor 4 tahun 2003. Termasuk ada peraturan-peraturan pemerintah yang juga menjadi semacam juklak teknisnya. Itu membagi 3 perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri ya. Ada 3. Ada perguruan tinggi negeri Satker, ada perguruan tinggi negeri BLU, dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, jadi memang ini sesuai dengan amanah dari undang-undang. Tentu masing-masing punya parameter dan kriteria. Kalau Satker itu kan sepenuhnya otoritasnya masih dikendalikan oleh pemerintah. Betul. Ya, kalau Badan Layanan Umum diberikan sedikit otoritas, walaupun tetap harus ada yang direport atau dipantau oleh pemerintah. Kalau PTNBH itu otonomi penuh, otoritas ya. Betul. Dia walaupun tetap harus dipertanggungjawabkan dan harus auditable ya semuanya karena sebagai institusi pemerintah. Kira-kira
secara umum gitu Pak, Oke, terutama baik. dalam tata kelola keuangan. Ya, Gitu. berarti kita Untirta saat ini berada di level kedua ya, Prof ya. PTN BLU, Badan Layanan PTN Umum. BRU Ya. atau Badan Layanan Ya. Umum. Nah, lalu kalau ada pertanyaan nih, Prof, mengapa Untirta sangat penting dan perlu menjadi PTNBH? Ya, pertama tentu secara dinamis ya tantangan perguruan tinggi di era sekarang yang sama-sama kita pahami, era disrupsi, ada pengaruh perkembangan teknologi informasi, teknologi digital, perkembangan teknologi yang lain ya. Kemudian juga pengaruh geopolitik, pengaruh tantangan alam dan sebagainya, tentu harus disiapkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang siap beradaptasi dalam menghadapi tantangan zaman, dan dibutuhkan semacam perlunya inisiatif secara inovatif supaya fleksibel untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, PTN BLU ini kita masih ada semacam tanda kutip ya, sedikit batasan dalam sistem tata kelola keuangan karena semuanya harus terregister di pemerintah. Betul. Jadi inisiatif mencanangkan program kemitraan semuanya harus terregister dulu dalam yang disebut DIPA, RKA, KKL ya. Kemudian tentu ini berbeda dengan PTNBH. Oke. Jadi inisiatif melaksanakan program kalau PTNBH itu lebih leluasa. Ya, kemudian mencari sumber-sumber dana di luar yang UKT atau SPP itu sangat diberi akses lebih luas sesuai dengan kreativitas dan inovasinya. Tapi kalau PTN BLU tentu harus meregisterkan dulu. Kerjasama yang akan dibangun kira-kira berapa proyeksinya harus dilaporkan dulu dalam bentuk DIPA. Nah, jadi agak kurang leluasa. Kita punya potensi aset-aset yang bisa dimobilisasi menjadi income generating. Betul. Untuk mendatangkan sumber-sumber dana. Itu belum seleluasa PTNBH. Kalau PTNBH dia punya potensi income generating, di-create secara inovatif untuk bisa mendatangkan income generating, dana tambahan di luar UKT yang nanti akan dimanfaatkan untuk penguatan layanan yang jauh lebih berkualitas. Makanya ada istilah endowment fund ya, dana abadi. Nah, kita terbentur ada regulasi itu yang akan harus laporkan. Betul. Saya kira itu sesuatu yang prinsip dalam sistem tata kelola keuangannya. Iya. Kalau ada yang kemudian mempertanyakan, apakah kemudian Untirta ini sudah siap? Ya, siap, dan seberapa urgensi sih dan semangat apa yang kemudian melandasi Untirta kemudian menuju PTNBH, Prof? Ya, Sobat Jawara, mungkin seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Untirta tentu mencermati ya. Betul. Dari waktu ke waktu bagaimana perkembangan Untirta, terutama di kurun waktu 5 atau 6 tahun terakhir ya. Ya, saya memimpin periode pertama di 2018 akhir, 2019 awal kita masih di kampus Pakupatan ya. Kita di kampus baru ini masih penyiapan pematangan lahan dan sebagainya. Kemudian dengan skema yang kita ajukan, kebetulan saya ketua tim pengembangan kampus sejak saya WR4, mendevelop proposal bersama anggota tim lainnya untuk mengkomunikasikan supaya fasilitas kampus di Provinsi Banten ini memadai untuk memberikan layanan tidak perguruan tinggi yang berkualitas. Kami mengajukan proposal pengembangan kampus, kemudian di ACC Bappenas, dan kita mulai bergerak untuk penguatan infrastruktur itu 2018 akhir, dan alhamdulillah 2019 akhir sudah sebagian selesai. 2020 kita mulai pindah, 2021 kita mendapatkan pengakuan dari pemerintah, diresmikan secara langsung. Ini dipantau oleh semua, oleh stakeholder kita. Betul. Termasuk aktivitas di dalam perguruan tinggi, penguatan di dalam perguruan tinggi ya. Mahasiswa kita sudah punya kepercayaan diri untuk berkompetisi, bukan hanya secara nasional, secara global juga beberapa dapat apresiasi. Dosen-dosen kita juga performanya sudah punya kepercayaan diri.
Nah, itu dicatat oleh stakeholder, terutama kementerian. Di 2023 saya dipanggil oleh Pak Dirjen, ini ada skema yang kompetisi. Jadi kinerja perguruan tinggi diapresiasi. Kemudian disampaikan ini Untirta salah satu yang masuk dalam radar pemantauan sebagai PTN BLU yang layak diakselerasi untuk menuju PTNBH. Jadi sebetulnya bukan kita sih bekerja saja, diapresiasi, kebijakan pemerintah harus dijalankan, kita dianggap sebagai layak. Kemudian 2024 kita diberikan dana stimulan awal, namanya dana hibah percepatan menuju PTNBH. Kita bergeraklah, termasuk yang di FISIP kita fasilitasi itu dari dana percepatan ya, laboratoriumnya, laboratorium multimedia, kemudian laboratorium bengkel, penguatan lab terpadu dan sebagainya. Jadi kita sudah masuk dalam radar pantauan yang diprioritaskan untuk menuju PTNBH. Sehingga mau tidak mau kita warga Untirta harus siap-siap menyesuaikan diri dengan skenario untuk diakselerasi menuju PTNBH. Saya kira itu awalnya ya. Iya. Nah, menuju PTNBH kan sebetulnya bukan hal yang instan ya, Prof ya. Proses yang dan panjang. memang proses yang panjang, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof bahwa Untirta ini punya beberapa langkah-langkah dan kita juga ingin tahu nih, Prof, sebetulnya langkah strategis yang sudah dilaksanakan oleh Untirta sendiri untuk mempersiapkan diri menuju PTNBH itu sendiri. Gimana, Prof? Ya, sebetulnya kan secara simultan pelaksanaan tidak perguruan tinggi karena kita punya cita-cita mulia, apalagi telah menyepakati visi Untirta sebagai kampus yang healthy, integrated, smart, green, unggul, berkarakter, berdaya saing tingkat global. Jadi secara otomatis untuk tercapaian visi yang disepakati tadi, dengan tentu misi kita menyiapkan penguatan jaringan dan meluluskan alumni yang bisa berdaya saing tadi, itu sambil sejalan paralel. Nggak tahu itu apakah basisnya intervensi kebijakan atau apa, itu kita kembangkan menuju infrastruktur yang memenuhi standar minimal kelayakan sebagai standar PTN berbadan hukum. Pertama, infrastruktur IT, digitalisasi, kita kembangkan berbagai aplikasi, ya. Kemudian untuk mendukung proses pemantauan kinerja baik karyawan, dosen maupun tendik, kita siapkan skema sistem digitalisasi absensi, pemantauan kinerja untuk mengapresiasi dengan kebijakan remunerasi. Itu semuanya didigitalisasi. Dan itu sudah kita jalankan. Nah, itu bagian dari upaya peningkatan kualitas kinerja sebetulnya. Begitu kinerja tinggi yang bukan klaim ya. Kalau selama ini kan absen manual klaim. Saya ini sudah kinerja tinggi, nggak ada datanya. Tapi begitu sekarang kita didigitalisasi, ada. Ya, tersimpan tersimpan database-nya. Bukti penelitian, bukti pengabdian masyarakat, bukti riset, bukti mengajar dan sebagainya. Termasuk tendiknya, apa yang dikerjakan. Dulu nggak pernah ada. Waktu kita masih BLU biasa, sebelum diakselerasi. Termasuk infrastruktur yang lain kita kembangkan sebagai kampus yang sehat. Kita siapkan penghematan energi. Ini energi FISIP ini alhamdulillah kita support dari solar panel. Saya pantau tiap hari dari ruangan saya. Berapa suplainya dari solar panel kita? Oh, kita bayar PLN 0 hari ini. Karena suplai dari matahari melebihi kebutuhan FISIP. Begitu juga yang lain. Itu saya catat, Pak. Kalau ada tagihan PLN melebihi yang kita punya catatan, kita bisa klaim. Kita ini ada solar panel. Harusnya beberapa waktu yang lalu solar panel kita kelebihan produksi energi. Kita tagih. Setahun pertama masih bisa bayar PLN. Begitu berikutnya dia nombok terus, nyerah dia PLN-nya. Nah, itu salah satu kesiapan kita. Kita akan lakukan penghematan dari listrik itu untuk kegiatan yang lain, Pak. Betul. Sekolah dosen, pelatihan-pelatihan, kompetensi supaya siap. Termasuk infrastruktur yang lain. Kita siapkan kantin yang sehat. Kita sewakan kantinnya, masuk ke endowment fund. Kita sudah bentuk namanya Badan Pengelola Usaha
yang fungsinya kita targetkan kita mendapatkan nanti minimal 500 miliar. Itu menjadi dana abadi Untirta yang di-create dari kreativitas inovasi berbagai kegiatan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa tambahan buat mahasiswa, pemberian beasiswa untuk riset tanpa membebani UKT. Supaya jangan salah paham nih mahasiswa. Kalau PTNBH nanti UKT naik, enggak. Instruksi Pak Menteri, UKT dijaga stabilitasnya, jangan sampai naik. Tapi kreativitas inovasi sebagai calon perguruan tinggi negeri berbadan hukum mencari sumber-sumber pendanaan lain, bukan membebankan berikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, itulah yang persiapan yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana peran seluruh sivitas akademika itu sendiri, Prof? Bagaimana mereka kemudian baik dosen, mahasiswa maupun teknik ya. Apakah mereka kemudian diberikan ruang khusus atau ada keterlibatan khusus dalam persiapan strategis ini, Prof? Ya, sebetulnya memang kan proses dinamika perubahan ya untuk sistem tata kelola perguruan tinggi negeri dengan merespon kondisi yang sangat dinamis ini, kadang-kadang nih faktanya ada yang dalam tanda kutip ya masih belum siap secara kultur ya, baik beberapa tenaga dosen, teknik, misalkan untuk digitalisasi sistem absensi aja banyak juga yang penolakan. Iya, padahal kita mau tertibkan gitu, termasuk mahasiswa ya, untuk kita desain misalkan sistem tata kelola sampah yang supaya tertib, karena ini akan kita jadikan jadi sumber pendapatan sampah kita. Makanya sudah ada komitmen dengan Bank Mitra, botol plastik kita itu ditukar sama rupiah. Nomor rekening kita kumpulkannya, tapi masih itu ada beberapa kendala. Jadi yang penting kesepakatan secara institusi selama saya memimpin ya, insya Allah 2,5 tahun lagi masih ada kesempatan saya memimpin 2 periode ini, itu mendorong kesadaran para pihak, semua keluarga besar Untirta, oh ternyata manfaatnya dirasakan langsung. Nah, saya yakin nanti semuanya akan ikut. Sementara ini masih ada lah yang nggak siap ya. Apa itu tentang konsep Green Campus dulu, apa itu digitalisasi. Beberapa dosen begitu saya minta untuk mengurangi penggunaan kertas dalam ujian, banyak yang ngeluh menolak. Kok duit banyak hemat, bukan duit banyak hemat, ini didigitalisasi supaya kita bisa melakukan efisiensi. Dengan efisiensi itu kita manfaatkan untuk kreativitas program yang lain. Nah, itu saya paksa kemarin UTS sepada kita aktifkan. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi emang masih butuh penguatan kesadaran yang sama. Nah berarti Prof tentu ya tantangan ya, banyak tantangannya dan sebetulnya untuk mengatasi tantangan itu sendiri bagaimana Prof? Karena tadi kan Prof sudah menyampaikan beberapa hal ya, banyak yang ada saja yang menentang, ada saja yang kemudian berargumen ya negatif juga ya, tapi ada juga yang mendukung. Nah, tantangan terbesar sebetulnya Prof? Ya tentu tantangan terbesar karena ada mispersepsi pemahaman tentang PTNBH, bukan hanya di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen dan tenaga pendidik. Dikira nanti kalau di kalangan mahasiswa, kalau PTNBH itu UKT naik berlipat-lipat seperti yang dikhawatirkan yang ditengarai di perguruan tinggi lain. Para karyawan khawatir kinerjanya terpantau secara real sehingga pendapatannya akan sangat berkurang jauh. Nah, itu yang kita dorong, kita samakan persepsinya, bahwa PTNBH nanti menuntut pengelola perguruan tinggi, bukan hanya rektor, sebetulnya kan kolektif kolegial. Semua yang terlibat dalam manajerial dalam satu koridor yang sama untuk mengakselerasi PTNBH, yaitu mencari secara kreatif dan inovatif optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang kita miliki untuk mendapatkan tambahan-tambahan dana di luar UKT. Kita memiliki sumber daya itu, sumber daya pertama sumber daya fasilitas.
ada lahan, ada perangkat, ada aplikasi, ya sumber daya fasilitas. Asrama aja berapa gitu. Belum lahan-lahan yang bisa disewa, lahan yang bisa dioptimalkan dan sebagainya. Yang selama ini nggak kepikiran untuk manfaatannya. Setelah diakui PTNBH kita mau mikir, ada yang menarik kerjasama. Yang kedua sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita memiliki sumber daya intelektual yang bisa dimanfaatkan oleh mitra-mitra strategis. Yang selama ini masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jadi sumber daya manusia kita diakses oleh mitra strategis, masuk ke kantong sendiri, bukan masuk institusi. Ini mau diatur, makanya ada resistensi di situ. Sumber daya manusia, sumber daya informasi kita miliki. Belum lagi sumber daya finansial yang bisa jadi seluruh sumber daya ini dioptimalisasi untuk kita secara kreatif dan inovatif menyiapkan program-program yang nanti feedbacknya mendatangkan income generating tambahan di luar UKT yang kita tabung menjadi dana abadi. Dana abadi nanti putaran suku bunganya, interestnya itu kita bisa manfaatkan untuk membantu beasiswa mahasiswa yang tidak mampu, UKT, riset dan sebagainya, pengembangan fasilitas yang lain. Itu sebetulnya. Jadi menjadi PTNBH bukan berarti menjadi kekhawatiran untuk nanti naiknya UKT. Sementara ini yang ditangkap oleh mahasiswa itu diprovokasi oleh orang-orang yang nggak paham. Nah, ini makanya ini supaya clear informasinya. Kalau itu konsepnya itu kalau di kita itu diatur oleh regulasi. Ya justru ini tadi sebetulnya sudah terjawab Prof ya. Tapi ini karena ada titipan pertanyaan dari mahasiswa nih Prof ya. Yang ditanyakan oleh mahasiswa, kalau Untirta nanti resmi jadi PTNBH, apa dampak buat mereka? Kemudian khususnya dari biaya kuliah, tadi UKT sudah dijawab sama Prof ya. Kemudian fasilitas dan kualitas pembelajaran terutama Prof. Udah pasti lah. Jadi tadi semangat menjadi PTNBH itu kemarin saya dipanggil oleh Pak Menteri, kumpulkan seluruh rektor PTNBLU di rumahnya Pak. Betul. Jadi di era sekarang ini komitmen pemerintah di era kepemimpinan Kabinet Merah Putih Prabowo ini, pemberian akses pendidikan tinggi kepada masyarakat harus seluas-luasnya di tengah keterbatasan anggaran efisiensi dan sebagainya. Ini diminta gitu ya. Maka diperlukan kreativitas dan inovasi dari pimpinan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri BLU, untuk mencari sumber pendanaan yang lain. Jadi pimpinan perguruan tinggi harus menjadi pemimpin orkestra dan sebagai CEO, Chief Executive Officer, yang memanfaatkan atau mengoptimalisasi seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu menjadi daya dukung atau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong perekonomian nasional. Itu tugasnya. Jadi nanti tentu kita akan melakukan secara kreatif penambahan fasilitas. Bayangkan siapa yang nyangka sekarang jurusan pendidikan vokasi. Sekarang kita punya bengkel. Iya, betul. Berstandar internasional, digitalisasi. Yang di Ciwaru ya, Pak? Di Ciwaru. Betul. Itu karena apa? Kita berharap bengkel itu bisa dimanfaatkan menjadi potensi income generating sekaligus juga sebagai media pembelajaran aktual yang selaras dengan kepentingan zaman mendigitalisasi. Jadi lulusan kita banyak dampak, belum yang lain. Lihat lab terpadu kita. Kita LAS berbasis LAS digital standar internasional. Sertifikat dari sini berlaku seluruh dunia. Hanya Untirta yang punya welding standar LAS. Itu diakreditasi PTNBH. Saya sampaikan ke camat lurah, kalau ada putra-putri daerah Banten yang mungkin tidak sanggup untuk melanjutkan perguruan tinggi, magang praktek di sini, saya minta buka. Kita juga menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Itu dampak-dampak yang clear. Tentu saja UKT akan dijaga stabilitasnya sesuai dengan instruksi Menteri kemarin. Nggak mungkin kita membebankan UKT kepada masyarakat yang tidak mampu. Tapi masyarakat yang tidak mampu, yang ingin mengakses pendidikan tinggi, diberikan aksesnya. Kalau dia memenuhi kriteria lewat skema beasiswa, dukungan pendanaan yang kita kumpulkan menjadi dana abadi tadi. Itulah sebetulnya PTNBH. Betul. Yang nanti kita akan lakukan. Ya mudah-mudahan
Saya sih cita-citanya setelah saya selesai nanti 2,5 tahun lagi kita sudah punya dana abadi yang menjadi mengalir abadi juga untuk meringankan beban pembiayaan. Ya. Termasuk salah satunya adalah kesejahteraan dosen dan Kesejahteraan karyawan. dosen, iya, remunerasi udah pasti meningkat. Ya. Karena isu yang menarik sekarang tentang kesenjangan tukin antara Satker BLU dan PTNBH ya Prof ya. Jadi kalau kita untuk tunjangan kinerja dosen PTN BLU yang sudah established ya, dianggap untuk itu sudah established ya. Ada PTN BLU yang baru dari Satker berubah. Kita kan menuju PTN. Ini di backup kalau yang Satker nih, tunjangan kinerjanya oleh APBN dibayarin. Kalau kita sejak 2016 kita bayarin sendiri. Nanti kita akan tingkatkan kalau kita dapat penghasilan hasil kreativitas program itu. Jadi sesuai dengan posisi endowment fund yang kita kumpulkan sebetulnya. Jadi sabar aja dulu Prof. Iya. Kita udah duluan ngasih remunerasi. Iya. Itu dalam bentuk tukin. Tapi yang Satker baru kemarin SK Presiden. Iya. Prof tadi sudah terjawab untuk keresahan mahasiswa sudah terjawab. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana Untirta sudah melakukan beberapa hal strategis untuk menuju PTN BH ya. Nah, kalau kita bicara tentang visi, Prof, tentang visi seperti apa sih gambaran, Prof, gambaran yang memang Untirta ke depan mungkin 5 tahun yang akan datang, karena kan masa jabatan Prof tinggal 2,5 ya tadi ya, 2,5 tahun lagi. Apa sih mimpinya sebetulnya Prof selain ya menuju PTNBH gitu dan lain sebagainya? Ya, visinya kan dari awal periode pertama saya sampaikan, saya kompetisikan visi saya itu sejak 2011 sebetulnya. Saya tuh nyalon rektor 2011. Melawan 13 kandidat lain, guru besar itu ada Profesor Adi Mati. Saya masih ingat. Saya masih ingat, Prof. Itu awal saya hasil belajar dan pengalaman saya dididik ya di salah satu universitas besar di Indonesia. Kemudian saya belajar di Inggris ya, sempat short course. 2007 itu saya masih kepala Pusda Info. Saya melihat di sana sudah menyiapkan tata kelola lingkungan kampus yang asri, nyaman untuk diskusi, atmosfer akademik terbangun gitu ya. Kemudian bisa melaksanakan kuliah distance learning di 4 negara. Dari situ dilakukan. Waktu itu 2007 tuh saya ke sana. 2007 itu. Jadi dari Cina, Afrika Selatan, satu Taiwan sama Inggris. Kuliah di sana. Saya bilang ini keren juga ya. Ada distance learning. Saya pulang, begitu ada kesempatan 2011, saya bikinlah konsep itu, Green Smart Campus, ya Pak Roni. Saya kompetisi, alhamdulillah sih 3 besar sebetulnya. Waktu itu, walaupun dianggap terlalu ngawang-ngawang waktu itu. Tapi alhamdulillah, walaupun saya kalah di 2011 itu, pemenangnya rektor senior saya, tapi saya diminta bantu untuk menjadi wakil rektor bidang perencanaan, pengembangan sistem informasi dan kerjasama. Saya ambillah kesempatan itu, menyiapkan pengembangan kampus tadi, bikinlah proposal segala macam, termasuk pengembangan kampus ini. Begitu saya ditakdirkan kesempatan untuk menjadi rektor, saya ulangi lagi konsep visi saya itu sebagai kampus yang green, smart, terintegrasi, saya tambahin. Nah, udah mulai rada mudeng nih masyarakat. Kalau dulu dianggap mengawang-awang. Apa itu? Kita hubungkan 5 zona kampus dengan sistem digitalisasi fiber optik. Sepada jaringan kita mulai. Kita tambah green campus ya. Di periode kedua saya sempatkan tambahkan dengan healthy. Kampus yang sehat, aman, nyaman. Jadi kampus ini ke depan menjadi kampus yang nyaman buat seluruh stakeholder, bukan akademika. Begitu datang ke sini merasakan kenyamanan. Oh, ini atmosfer udaranya kita kontrol. Kandungan CO2, O2-nya di ruangan saya, Pak. Ya. Pohon-pohon sekarang kita sedang masa pertumbuhan yang tadinya gersang, sekarang sudah kita kontrol dengan aplikasi Carlon, Pak. Jadi kalau mana pohon yang butuh air, itu ada notifikasinya di smartphone saya, merah tandanya. Kalau yang masih sehat, hijau. Kalau yang udah peringatan, kuning. Ada. Jadi nyiramnya nggak buang-buang air, Pak. Iya. Nggak sembarangan nyiram, saya buang semua siram. Ada pohon yang butuh siram, ada enggak. Itu smart integrated. Green, konversi
Iya. Solar panel kita itu menghemat 112.000 ton batu bara. Kita bisa mengkonversi menjadi 0,5 megawatt. Belum ada yang di rooftop seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Itu konsep healthy, integrated, smart dan green. Alhamdulillah kan kita didapuk oleh perankingan UI World Green Matrix dunia sebagai kampus pendatang baru paling sustainable, berkelanjutan. Nah itulah sebetulnya upaya. Sampah kita olah jadi di insinerator, udah jadi powder yang siap dicetak jadi kita punya pengolah sampah. Air bekas pakai kita olah lagi. Itulah sebetulnya visi. Kemudian kepercayaan diri karena kita sudah merasa nyaman sehat. Para dosen, para mahasiswa sekarang standarnya bukan lokal lagi kalau mau kompetisi, internasional. Dulu nggak pernah ada. Coba Pak Roni, 2000 sebelum 2019. Betul. Nggak ada. Pengennya jago kandang aja. Hebat di wilayah lokal. Sekarang sudah ada. Kemarin saya nerima dari FISIP ada juara nasional, juara internasional. Iya, bahkan pertukaran mahasiswa ke luar negeri juga banyak. Iya, dan terakhir nih Prof, mungkin bisa menyampaikan pesan untuk sobat FISIP, sobat Jawara yang menyaksikan podcast ini tentang apa yang mungkin bisa mereka lakukan dan apa yang mungkin bisa mereka manfaatkan kepada masyarakat sendiri, Prof. Silakan, Prof. Ya, sobat Jawara Untirta khususnya Sivitas FISIP ya. Saya kira Anda menjadi komunitas yang sangat beruntung bisa mengakses perguruan tinggi yang menurut saya, menurut kita ya, membanggakan warga Banten yang sekarang sudah menjadi destinasi internasional. Saya setiap minggu itu minimal 4 calon tamu dari luar negeri, Pak. Dari berbagai penjuru dunia pengen datang. Terakhir kita kedatangan dari Glasgow. Jadi ini kampus sebagai kampus Jawara, value-nya sudah jadi dokumen negara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Kampus yang sudah diapresiasi oleh badan-badan perankingan, baik UIBO Metrik maupun UI Green Matrix ya, termasuk kampus yang sudah punya daya saing yang sama dengan perguruan tinggi besar lain yang lebih dulu lahir. Jadi jaga kepercayaan diri, kemudian implementasikan value Jawara untuk bisa membuktikan bahwa mahasiswa Untirta, alumni Untirta bisa memberikan kontribusi dalam berbagai aspek layanan di dalam perguruan tinggi yang dirasakan masyarakat langsung. Ya, seperti ada beberapa mahasiswa FISIP yang juga dilibatkan di pembinaan desa energi berdikari, ya, desa literasi. Saya kira terima kasih. Nah itulah bukti kehadiran Untirta. Masih jadi mahasiswa aja sudah dirasakan manfaatnya, apalagi sudah menjadi alumni. Ya, berikan kontribusi sebagai pembuktian alumni Untirta adalah generasi emas Indonesia yang siap membangun Indonesia maju. Saya kira itu. Siap. Ya, baik, terima kasih atas obrolan yang menarik ya, dari awal kita sampai akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak Prof atas kesempatannya. Kita tadi sudah membahas tuntas tentang apa yang menjadi kecemasan sebetulnya kecemasan mahasiswa, kecemasan dari Sivitas Akademika juga. Nah, sobat Jawara, sobat FISIP, perubahan memang tidak mudah ya. Tapi kalau dilakukan bersama pasti akan menghasilkan sesuatu yang akan luar biasa. Dan Untirta sedang bersiap untuk menjemput masa depan, dan kami yakin bahwa hal yang paling penting adalah kebersamaan. Maka FISIP selalu menyatakan bahwa FISIP Brotherhood dan Untirta apa, Prof? Jawara. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.